Gus, lillahi ta'ala Gus, saya itu bener-bener penelitian sampailah lagu India itu, saking saya itu pengen tahu jawabannya bener nggak sih jin. Jadi ini bukan saya ngeritik, sebenarnya saya sudah melakukan penelitian dulu, saya bener-bener pengen tahu kesurupan ini sebenarnya jin apa bukan gitu. Kan logika saya begini, aneh orang tadinya tenang dibacain Al-Quran kok malah ngamuk gitu. Tadi penjedangan ngelihat langsung ada orang yang merayap di dinding. Kalau ngobrol sama Gus mah enak. Nah, apakah itu menjadi dalil bahwa orang itu dimasuki jin? Sampai di situ dulu lah, sebelum saya terangin ya. Apakah itu menjadi dalil orang itu dimasuki jin? Betul. Menjadi dalil tidak? Nah, ini kan mindset dulu yang harus dilurusin, cara berpikir. Kalau menurut saya itu ada jinnya kan? Secara logika kan ada. Gini. Seperti itu. Gus, ya. Coba step by step cara berpikirnya. Itu kan kesimpulan namanya ya, hasil. Nah, ini kan kita analisa, lagi tasawur. Nah, kalau itu kan kesimpulan namanya. Nah, kita lagi analisa. Apakah orang itu bisa merambat di tembok? Apakah menjadi dalil? Pertanyaan bahwa orang itu dimasuki jin. Sampai di situ dulu. Menjadi dalil tidak? Nah, gitu dulu. Step by step. Menjadi dalil tidak bahwa itu dimasuki jin? Kalau menurut saya pribadi tidak kan? Secara disiplin keilmuan tidak menjadi dalil bahwa itu adalah dimasuki jin. Yang kedua, secara teori ilmu modern bahwa itu misalnya kekuatan pikiran. Apakah itu menjadi dalil bahwa itu adalah vibrasi atau kekuatan pikiran dan lain sebagainya? Menjadi dalil tidak? Menjadi dalil. Saya kira sama, itu juga belum menjadi dalil sebenarnya. Oh, itu kekuatan pikiran itu. Menurut saya itu kekuatan pikiran kan? Karena ada apa itu ya, yang bisa menggerakkan benda tanpa menyentuh itu. Nah, ya makanya kita berimbang itu ya penilaiannya. Saya ingin berusaha sejujur-jujurnya, karena maksudnya begini, teori masa kini, teori modern itu kan bersifat doni, ya kan, asumtif. Begitupun dengan pemahaman ataupun kesimpulan klasik jadul bahwa itu jin, ya sama-sama doni kan, sama-sama doni. Jadi yang mengklaim misalnya ahli hipnosis kan sering menjelaskan ini bahwa bla 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 bla. Sementara pendekatan dukun, ustadz, pendekatannya jin pasti larinya. Sementara dua hal ini tidak bisa dibuktikan dengan kejadian. Nah, ini saya ngomong sama Gus ini ya. Tidak bisa dibuktikan dengan ada orang bisa merangkak di tembok. Siap. Dengan orang merangkak di tembok. Merangkak di tembok itu bukan menjadi dalil bahwa itu dimasuki jin. Yang kedua, tidak menjadi dalil bahwa itu adalah kekuatan pikiran. Sama-sama tidak menjadi dalil. Kan bersifat asumtif bang. Doni semua. Doni semua. Maka yang justru saya tertarik dengan pertanyaan panjenengan. Ada dua hal yang belum saya temukan. Orang kesurupan sampai kukunya memanjang, atau sampai merangkak di tembok. Ya, karena saya usia praktek saya cuma 4 tahun. Ya. Kalau orangnya tiba-tiba kuat, bisa loncat tinggi itu, udah seringnya ketemu ini ya. Nah, gitu. Dan itu sudah bisa kita ilmiahkan lah. Tapi kalau sampai merangkak di tembok, sampai kukunya memanjang, matanya memerah, terus siungnya memanjang. Nah, ini belum saya temukan. Nah, kalau sampai seperti ini memang karena saya punya keyakinan begini. Atau kita singkat saja lah pertanyaan. Yang jelas kalau ada orang merangkak di tembok, selain Spiderman ya, yang ngomong selain Spiderman. Kalau Spiderman selesai ya, jangan larinya ke jin ya. Kalau ada orang sampai bisa merangkak di tembok selain Spiderman, ini menjadi fenomena yang harus digali. Betul. Karena jangan jin dulu gitu. Karena kalau ngomong pendekatan, kalau misalnya bicara pendekatan dan dugaan ilmiah modern juga sama punya pendekatan. Tapi kan dua hal ini tidak bisa diklaim sebagai sebuah kebenaran kan? Harus digali lebih dalam lagi. Maka saya lebih suka tertarik membicarakan ketika jin masuk ke tubuh orang, saya lebih suka membicarakan jin itu latif apa kasif, karena sumber petakannya di situ. Artinya begini, soal orang bisa naik di tembok itu ada kemungkinan gitu loh. Mending, nah kan gitu loh, ada kemungkinan, karena bisa jadi itu kekuatan pikiran, bisa jadi kekuatan supranaturalis. Iya kan, masih bisa kemungkinannya banyak kan. Nah, maka berbicara orang kemasukan jin itu paling ideal, paling tepat bicara secara jenis keduanya.
manusia itu bahannya apa, jenisnya apa, jisimnya jelas kasif. Nah sekarang pindah ke jin itu kasif apakah latif, itu maksudnya kan dari sini letak permasalahannya sebenarnya. Ini kalau ngobrol sama Gus mah enak, ini cuma ngobrol sama haluan mabok saya, karena pikirannya tidak terstruktur dengan sebuah keilmuan kan, dengan kehaluan. Cuma letak permasalahannya adalah jin itu latif apa kasif, baru nanti kita bisa simpulkan, bisa kita pakai teori ke depan. Lah kalau belum selesai di sini ya lucu gitu loh. Betul. Coba bahasnya jin itu kasif apa latif. Kalau menurut jenengan kan jin itu kasif. Saya ya kasif. Oh, kasif. Kasif. Dalilnya mana? Nah kalau jin latif, saya kira orang yang meyakini jin latif kewalahan dengan dalil. Kalau saya punya segudang dalil bahwa jin itu tahu saya sudah Kang. Lihat jenengan. Nggih. Apalagi tempat dengan Faiza seru itu saya suka saya itu. Oh video itu sudah hilang cuma 2 jam itu. Saya ngebahas kasif dan latif itu live dengan Faizar, tapi video itu dia salah baca kitab Kamil Marjan itu Gus, langsung dihapus. Jujur ya Kang, jujur saya ini sebenarnya praktisi. Cuman karena sering nonton videonya jenengan, banyak ilmu baru yang saya temukan. Jujur saja. Ilmu lama sebenarnya. Saya ini ya, mohon maaf saya buka. Saya ini JRA Gus, Kang. Saya JRA. Cuma kan jenengan seorang santri akademis yang welcome berpikir. Enggak, harus kritis kan. Ya. Terus lagi Kang, ini lagi Kang, saya mau nanyakan. Setengah tahun yang lalu saya itu ngobati orang. Ini mohon maaf Gih, saya minta videonya nanti ya. Ada rekamannya. Dari tubuh dari tubuhnya itu keluar ular hidup Kang. Itu gimana gitu? Fenomena seperti itu gimana? Apa masa jin? Nah kalau itu ihtimalnya cenderung ke jin Gus. Satu, banyak ke jin berubah bentuk jadi ular itu banyak kisahnya, ya kan? Nah kalau itu dianggap jin, oke lah. Saya cenderung ke jin, tapi belum vonis nih ya. Saya belum final. Siap. Jadi asli panjenengan melihat ular itu keluar dari tubuh ya? Enggak, wong itu perutnya besar. Saya bacakan ayat ya itu sudah falam aja itu ya. Oke, menarik. Justru itu kalau jin ya, tasyakulul jin ya. Kalau itu perubahan bentuk dari bangsa jin, justru itu tetap menjadi dalil saya bahwa ketika diklaim jin itu bukan. Lah mestinya ada fisiknya dulu ketika seorang perempuan imra'atun bibnillah itu walau jununun itu kan terlihat. Ketika saat-saatan, ada gitu kan. Artinya kan saya tetap konsisten dengan argumen saya. Dulu mestinya kalau itu jin masuk ke tubuh orang maka dijawab. Itu kan. Saya nggak bertentangan dengan dalil saya. Mestinya dijawab dan dia merubah bentuk kecil. Bertentangan nggak pertanyaan panjenengan dengan pembahasan saya yang sudah? Nggak. Saya konsisten gitu loh. Saya konsisten. Dan ketika jin keluar dari tubuh orang, jin bisa masuk maka harus berubah fisik kecil dan keluarnya terlihat. Sebagaimana di hadis tadi fasa'atan fakhraja min jawfi mislu jarwil asad. Dan juga cerita panjenengan ini saya lagi ngalah. Anda itu jin ya. Itu kalau itu jin, maka tetap menjadi dalil saya bahwa orang kesurupan itu tetap bukan jin. Karena jin kita syakul apa kita syakul berarti ya? Enggak gini Gus, kita kan menganalisa nih ya. Dugaan saya, asumsi saya ini lebih kuat ke jin. Kemungkinan bahwa itu jin itu gede karena yang pertama dijawab. Ya kan, dan bertasakul, artinya tidak seperti imajinasi mereka jinnya masuk ke tubuh mengambil alih kayak film-film kan. Karena tadi polemiknya adalah jin itu kasif gitu Gus. Jin itu kasif, bisa nggak masuk ke tubuh orang, bisa mengecil ya, dari itu keluarnya harus dari jauh juga. Itu kan jauh tubuh itu. Tubuh kan jauh gitu loh. Saya tuh kaget Kang, kukira itu biar apa, biar bahasa Indonesianya ya. Tapi nanti dulu Gus. Cacing. Nanti dulu. Ini ularnya bener ular apa yang hitam itu ada kakinya? Oh enggak, ular ini ular. Ular bener. Ularnya hitam, bawahnya putih. Itu hidup. Ular bener berarti. Ular bener. Saya kaget itu. Ada ular. Maka ihtimal saya ya, kayaknya kalau kejadiannya seperti itu, kayaknya iya bangsa jin gitu loh. Ini kan sering kita sampaikan, mestinya kalau jin masuk ke tubuh orang, ya dia harus berubah jadi kecil. Dan adanya orang di hadis Nabi, ja'at imra'atun bibnillah, ketika jununun itu inda ghadaina wa asyaina, ketika makan pagi dan makan sore, itu justru karena pergerakan. Karena bergerak orang kan kelewat sakit jadi tren, sehingga ingat kelewat sakit, kayak sakit gigi. Orang bisa nggak ingat gitu loh. Ada pergerakan. Coba perhatikan kalau kita telah hadis itu, walahu jununun
Inda ghadaina wa asyaina, ketika makan pagi makan sore kok ngamuk si anak ini, karena ketika si anak ini makan, si makhluk yang ada di perut ikut makan, terjadilah pergerakan, maka terjadilah kesakitan. Loh, nggak kebayang kalau di perut ada Jarwil Aswad, yang pasti menjadi kesakitan yang luar biasa kan? Iya, setuju. Nah, tapi balik lagi Gus tentang cerita panjenengan ini. Memang saya jujur ya, karena saya cuma 4 tahun Gus. Saya jadi 4 tahun dan saya praktisinya praktisi berkelasi. Jadi kesurupan itu kita pandang kasus sepele. Kasus sepele. Kita itu praktisinya ya penglaris. Ya paham lah begitu, mahabbah, jual tanah. Jadi praktisi berkelas lah. Praktisi berkelasan. Jadi tapi totalnya namanya kampung sendiri kan tetap ujung-ujungnya ke kita. Ratusan lah sudah kita nangani kasus kesurupan. Sering kita sampaikan ada 2 hal yang saya ini belum pernah temukan. Kesurupan sampai berjalan dinding, bukan berjalan sih ya, merayap di dinding dan sampai kukunya. Karena tadi kenapa saya 2 hal ini saya sampaikan, karena tadi dari persoalan bahwa jin itu kasif. Kalau masuk ke tubuh orang mestinya ada perubahan fisik gitu loh. Nggih. Karena jin itu kasif, keyakinan saya ketika masuk pasti ada perubahan fisik gitu loh. Kan gitu mestinya. Tapi kalau murni kesurupan pure yang sering kita temukan di konten-kontennya Prupia itu bukan jin. Masa orang kesurupan bisa saya ambil alih? Dulu kan kita buat mainan ini Gus. Sering kesurupan kita ambil alih. Yang dilakukan si Marcel itu udah kita lakukan dari tahun 2009 itu. Yang dilakukan si Marcel itu di konten ambil alih orang kesurupan. Sama-sama dobolnya lah kata saya itu. Iya, Marcel. Kan saya coba saat orang muji-muji Marcel, saya mau bilang kan Marcel sama Samsudin itu sama-sama dobol. Sebenarnya Kang, jujur ya, saya itu sebelum Marcel viral dengan Samsudin, saya itu minta izin ke kiai saya. Kiai, saya mau ke dalamnya Samsudin, mau membongkar, tak usah ikut-ikutan itu. Itu sama Yai. Akhirnya Marcel itu sudah. Cuma Marcel mah ketika bisa diajak kerjasama mah kayak Ujang, dipuji-puji Ujang, padahal sama-sama dobol. Nah, ingat nggak Gus, ketika itu kan ada yang datang ke rumah 2 utusan dari JRA dan KBRA ya, datang ke rumah sudah ada. Yang Dia tahu tak videonya? Kebetulan itu dia punya temen yang di Pasar Kemis itu, yang di Tangerang itu. Temennya saya satu kamar dulu. Saya dulu punya kawan namanya Ustadz Ma'ruf, Haji Ma'ruf, punya mertua orang Tangerang. Nah itu kenal sama. Artinya setidaknya saya punya pendukung lah bahwa ada gitu. Haji Ma'ruf ini tahu bahwa saya praktisi gitu loh. Dia jelasin, oh iya mas saya itu terkenal waktu masih mudanya. Nah saya bilang, saya mengkritik itu jalan terakhir karena JRA dan KBRA tidak mau dilakukan pendekatan secara persuasif. Mungkin merasa namanya udah besar, siapalah si Maha Esa bisa ngegoncang JRA KBRA. Loh, itu pilihan terakhir. Saya itu tadi ya selalu mengedepankan husnudon. Pertama ya, kalau sudah tidak bisa husnudon ini saya labrak. Artinya gini, kita ini kan masih butuh peruqyah untuk mengimbangi dukun-dukun ya, yang dukun-dukun yang khurafat. Nah, cuma sayangnya nih peruqyah ini community 3 koma di sini terlalu jumawa. Padahal mau siap bagi tugas. Saya akan melabrak kehaluan di bidang ini. Nanti sampean sebagai peruqyah jangan melakukan hal yang sama. Harapan saya kan begitu loh. Enak kalau seperti itu enak. Jangan sama-sama halu. Gus, yang saya mau obrolin sama Gus Samak itu, panjenengan jangan ngebahas jenazah karena ini propaganda orang Wahabi dan semi Wahabi. Apa tengok Faizal kontennya. Azimat aja katanya tempat jin, kaligrafi, lalu amat semi Wahabi. Wahabi semi Wahabi banyak menyebarkan propaganda jenazah. Banyak orang yang tadinya tawasulan nggak tawasulan. Karena ketika sakit datang ke peruqyah syariah, oh ini amalan bid'ah. Oh ngamal ini jadi mendatangkan khodam. Loh masa jangan pura-pura nutup mata lah JRA, panjenengan JRA ya? Iya nggak, fakta di lapangan banyak orang yang tawasulan, istighosan, tabarukan jadi berhenti gara-gara Faizal. Dan Turkiya banyak nggak? Padahal coba saya tuh mau ngasih enak JRA dan KBRA, sampean nanti di sini saya bagian ngedobrak. Tapi kan saya nggak mungkin kalau saudara saya di JRA dan KBRA masih melakukan hal yang sama. Itu yang saya mau omongin. Sampean perbaiki, yang sudah perbaiki, segera cabut. Saya hantam peruqyah syariah, peruqyah Wahabi dan semi Wahabi. Semi Wahabi ini orang Blok M ya. Peruqyah Wahabi dan semi Wahabi ini orang Blok M. Nah ini JRA KBRA mungkin merasa sudah besar ya. Ai sembarangan. Ya akhirnya saya kagum jenengan kan. Berani jenengan ini menghantam organisasi besar itu berani. Ngapain takut kalau kita benar Gus? Karena gini Gus, dianggapnya ngeritik nyebut nama itu dianggapnya pelanggaran hukum.
saya zamannya ngeritik 3 ormas ini kan zamannya masih ada pasal pencemaran nama baik ITE. Sekarang kan sudah dihapus pencemaran nama baik. Ya, yang ada itu ujaran kebencian. Artinya apa? Saya tahu bahwa saya tidak melanggar hukum. Zamannya masih ada pencemaran nama baik, saya tahu saya tidak melanggar hukum. Jadi sebenarnya karena saya tahu apa yang saya sampaikan, walau menyebut nama itu tidak termasuk kategori pencemaran nama baik, maka saya berani melakukan itu. Orang menganggap kok berani nggak takut dilaporin. Saya tahu bahwa nggak bisa dilaporin saya karena itu bukan melanggar hukum. Jadi sebenarnya di sini bukan tentang berani, Gus. Bukan tentang berani. Inilah peran ilmu di sini nih. Sebenarnya yang saya lakukan adalah saya tahu itu tidak melanggar hukum. Si Faizar aja bocah kemarin sore yang sok-sokan ngerti hukum itu loh. Nah, si pengacara yang menghubungi Faizar itu di kolom komentar, pengacara itu nggak ngerti apa yang saya bahas, hanya pas menyebut saya kadzab, dajjal gitu loh. Nah, kalau itu doang yang dipotong, bisa ditarik kepada pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Loh, saya kena bahas live panjang lebar. Saya live nih panjang lebar ngebahas ilmiah itu. Loh, mau 1000 pengacara nge-backingin Faizar melaporkan VT saya, nggak bisa. Kenapa? Saya berbicara ilmiah dan saya bisa membuktikan bahwa mereka melakukan kebohongan. Mau gimana? Videonya sudah saya amankan semua. JRA videonya sudah saya amankan semua. KBRA sudah saya amankan semua. Faizar sudah saya amankan semua. Saya tinggal dibawa di hadapan polisi. Nggak bisa menjadi saya gitu loh. Karena saya bisa membuktikan di hadapan hukum. Setuju, setuju. Ya, bagus. Tapi sebenarnya kenapa? Ya banyak ada sebuah pepatah begini, Gus. Kadang orang jahat itu lahir dari orang baik yang dijahati. Kita ini ingin berusaha baik untuk aswaja sih sebenarnya ya. Karena saya melihat pergerakan yang masif Ruqyah Syariah menyebarkan paham-paham Wahabi. Kan kita melihat. Cuma saudara kita ada di JRA dan KBRA masih melakukan banyak kesamaan. Nah, kita pengen pendekatan persuasif. Yuk kita ngobrol bersama-sama. Cuma waktu itu kan saya belum punya nama besar ya, terlalu disepelekan. Mungkin kalau sekarang saya melakukan pendekatan, orang mau mungkin diajak bersama. Yuk, kita benahi bareng-bareng. Ya contoh, mohon maaf, di JRA kan dulu ada mediumisasi. Mau mungkin betul, gimana? Tapi begini, saya itu masuk ke JRA itu barusan ini sih. Ya, artinya begini, bahwa mereka ini masih berevolusi atau masih berproses. Ya dulu ada mediumisasi, sekarang hilang. Nah, ya masih banyak hal yang seperti mediumisasi itu yang harus diperbaiki. Akhirnya, tahu Mas Reki kan, Mas Reki Hanafi juga pernah di JRA dan KBRA. Saya bilang, Mas Reki jangan berhenti ke. Nah kalau sayanya ditanya sama masyarakat, peruqyah mana yang gak halu? Sayanya gak ada contoh, pusing sayanya. Saya ingin sampaikan bahwa ruqyah itu bermanfaat, tetap terus ngeruqyah. Malah Reki Hanafi malah berhenti. Jangan berhenti, saya butuh. Kan banyak yang nanya ke saya, karena Gus, di akhir-akhir masa berhenti kita ngeruqyah bener, serius nggak pakai ayat Al-Quran. Cuma begini doang, serius. Saya waktu itu nggak tahu mesmerism itu. Saya mah begini doang udah nih. Gitu. Udah plak orangnya pelojotan. Nggih, betul. Bahkan ini saya lebih lucu ya nyoba ketika melihat videonya jenengan, jenengan. Nah, beda. Saya ada orang ke rumah, dia anaknya kesurupan. Bukan suaminya, istrinya kesurupan. Saya bawakan apa ya? Lidi. Ini taruh di kepalanya, sembuh. Loh, jin apa gitu saya? Padahal saya tidak dibaca-baca apa itu. Karena sebenarnya bukan di lidi, di personil jenengan itu yang sudah terbranding seorang peruqyah, seorang Gus. Betul, itu saya paham. Di sini. Betul. Itu pertanyaan abah saya, Gus, dulu. Gimana katanya, masa abah saya baru nyampe depan rumah katanya udah sembuh. Lalu saya jelas, itu guru saya ya, orang tua saya. Saya mah kadang nggak ngerti sama orang kampung tuh katanya. Masa saya baru depan rumah katanya udah sembuh katanya. Saya bilang ada 2 kemungkinan. Yang satu, orang itu pura-pura kesurupan, cuma pengen ngeluarin unek-unek. Sama abah malu lah. Kalau ngeceprek di depan abah ya pasti malu lah, orang kampung kan, masyarakat kan. Ya orang kayak orang tua ya gurunya kan. Ya kan malu, Gus, coba bayangin aja. Betul. Lah kan malu, ada murid ngeceprek, ada apa saya datang. Malu kan. Yang kemungkinan ada 2 kemungkinan, pura-pura kesurupan. Yang kedua kesurupan benar, tapi tetap mindset bahwa abah sepuh itu kan sudah tertanam. Betul. Ya kan? Betul. Gus, lillahi ta'ala Gus, saya itu benar-benar penelitian sampailah lagu India itu. Saking saya itu pengen tahu jawabannya, benar nggak sih jin. Jadi ini bukan saya ngeritik, sebenarnya saya sudah melakukan penelitian dulu. Saya benar-benar pengen tahu kesurupan ini sebenarnya jin apa bukan gitu. Kan logika saya begini, aneh, orang tadinya tenang, dibacain Al-Quran kok malah ngamuk gitu.